Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita di program channel YouTube AGCC Menara Doa. Mari kita satukan hati kita sehati sepakat untuk berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji nama Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu pegang kendali atas hidup kami. Engkau memelihara hidup kami, Engkau selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan Bapa, kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk dapat memberi suatu korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Segala kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya menara doa ini, dan segala pelanggaran-pelanggaran kami baik dalam kata-kata, pikiran kami yang tidak berkenan, kami percaya kuasa darah Yesus menutup bungkus kami semua, dan sehingga tidak ada satu celah yang dapat dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan dan siap untuk memuji nama Tuhan. Mari kita aminkan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, selain Kau Tuhan, tidak ada yang kita ingini di bumi ini, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah terbatas, semuanya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan, kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan itu senantiasa kekal selamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun batinku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Engkau selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Selain Engkau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain
yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan, kepuasan. Karena yang kami ingini selama kami di muka bumi ini adalah apa yang ada di surga, di mana Engkau bertahta. Kami selalu rindu akan kediaman-Mu Tuhan, karena di tempat-Mu berada kami akan dapat bertemu muka dengan Engkau kekal selamanya. Saat kami ada di muka bumi ini, ada banyak masalah, ujian, cobaan yang dapat kami alami Tuhan. Dan hati kami, roh kami merindukan untuk Engkau segera datang ke muka bumi, menyelamatkan manusia, sehingga manusia yang mengasihi Engkau dapat bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang, kehidupanmu pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Mari kita datang menyembah Dia di hadirat-Mu Bapa. Kami mendapatkan ketenangan hanya dekat dengan-Mu. Jiwa kami mendapatkan kedamaian hanya dekat dengan-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau yang layak, Kau yang layak. Bagimu segala puji, bagimu segala hormat, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kau layak ditinggikan. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Langit dan bumi menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Adil dan tenanglah jalan-jalan-Mu, karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Dialah juru selamat yang hidup, yang sanggup menyelamatkan manusia. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang layak dipuji disembah selain nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji mengenal Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Hosana, Gloria, Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau yang layak dipuji disembah, Kau layak ditinggikan. Bagi-Mu segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya milik-Mu saja. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Haleluya. Terima kasih sekali
Haleluya Bapa. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, kami dapat menikmati kedamaian, karena Engkaulah sumber damai sejahtera. Di hadirat-Mu, jiwa kami yang gundah gulana, segala persoalan, angin ribut ditenangkan, karena Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu itu yang menuntun langkah hidup kami. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Kami buka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Beri kepekaan di telinga kami, untuk kami dapat mendengar suara-Mu Tuhan. Tuntunan Roh Kudus-Mu, bukan suara hati kami menurut pikiran kami dan
Seringkali manusia terjebak, tidak bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara kemanusiaan yang daging ini Bapak. Untuk itu kami minta Roh Kudus menolong kami untuk kami memiliki telinga yang senantiasa cepat mendengar akan firman-Mu, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terimalah pujian kami Tuhan pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu, bahwa terus hati kami untuk selalu rindu akan hadirat-Mu, untuk kami senantiasa mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini pembacaan kita ada di Kitab Ulangan pasal 7, 8, dan 9. Sekali lagi saya minta saudara terus membaca firman Tuhan. Setidak-tidaknya mendengar. Ya, sekarang ada Badeno baca, dengar dan nonton. Saudara punya aplikasi itu, saudara bisa dengarkan firman Tuhan. Dan ini penting untuk menjaga hati kita supaya terus lurus. Sebab kalau kita tidak terus-menerus mendengar firman Tuhan, godaan kita begitu banyak sehingga membuat kita bisa melenceng ke kanan atau ke kiri. Nah, saudaraku, saya ingin membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ya, saudaraku, Ulangan pasal yang ke-8 di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-10 dulu. Ayat yang ke-10 ini janji Tuhan kepada umat Israel. Tuhan akan memimpin mereka ke negeri yang penuh susu dan madu. Mereka akan, kalau mulai ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon limanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi. Ini janji Tuhan di perjanjian lama membawa umat Tuhan kelimpahan secara jasmani. Tapi kalau kita orang-orang perjanjian baru sudah tidak lagi kelimpahan secara jasmani. Mengapa? Karena prinsip firman Tuhan perjanjian lama itu yang jasmani dulu, baru perjanjian baru itu yang rohani. Jadi kalau perjanjian lama Tuhan membawa umatnya yang susah diperbudak ke tempat yang penuh berkat, berkelimpahan secara jasmani, maka di perjanjian baru berbeda. Tuhan akan membawa kita ke tempat kelimpahan secara rohani, sukacita, damai sejahtera, ya kan, ketenangan, penguasaan diri, sabar, itu berkat-berkat secara rohani. Karena kalau berkat jasmani, orang tidak percaya Tuhan pun banyak yang memiliki berkat jasmani. Dan saudaraku, ayat yang ke-10, dan kau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Yahweh Tuhanmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Memang tatkala Tuhan memberikan kita kelimpahan jasmani, kita bisa memuji-muji Tuhan karena berkat Tuhan, karena dicukupkan. Tetapi juga ada bahayanya. Jadi berkat jasmani itu tidak selalu baik. Sebab apa? Sebab berkat jasmani, kaya, kelimpahan, tidak kekurangan, itu bisa seperti pisau yang bermata dua. Di satu sisi kita bisa bersyukur kepada Tuhan, tapi di sisi lain berkat jasmani itu dikatakan ayat 11,
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya kan? Nah, kemudian apabila engkau sudah kenyang, lembu sapimu banyak, ya. Terus ayat 14, perakmu bertambah banyak, emasmu bertambah banyak. Itu kan berkat Tuhan. Saya tadi katakan dari sisi positif bisa bersyukur. Tapi dari sisi negatifnya jangan kau tinggi hati sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu walaupun tidak terucap, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Yahweh Tuhanmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau berkat jasmani itu memang bisa membawa kita bersyukur. Tetapi sisi negatifnya berkat jasmani itu juga di dalam hati kita bisa tinggi hati. Karena aku pinter bisnis, ya karena aku berhemat, karena aku, ya memang itu memang harus kita lakukan. Tetapi kecenderungan kita untuk menyombongkan. Itu sebabnya Tuhan memperingati, Tuhan wanti-wanti. Bahkan sebelum mereka menikmati yang baik, sebelum emasnya banyak, peraknya banyak, Tuhan sudah wanti-wanti. Kalau kamu nanti kaya, jangan sampai tinggi hati. Jangan kau katakan dalam hatimu, gak berani ngucap. Tapi dalam hati, kekuatanku, kekuasaanku, tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ini bahayanya berkat jasmani. Itu sebabnya di perjanjian baru Tuhan membawa kita kepada berkat rohani. Nah kalau berkat rohani tidak ada sisi negatifnya. Karena berkat rohani itu penguasaan diri, kerendahan hati, roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan wahyu, kesabaran, ya kan saudaraku ya, kemurnian. Itu berkat-berkat rohani. Dan berkat rohani itu tidak ada efek sampingnya. Justru menerima berkat rohani menyebabkan rendah hati. Justru menerima berkat rohani memiliki roh hikmat dan wahyu. Bisa mengerti, oh memang ini dari Tuhan. Nah saudaraku, itu sebabnya sekali lagi di dalam perjanjian baru Tuhan membawa kita dari dosa kepada hidup benar. Dan kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, maka Yesaya mengatakan akibat kebenaran itu adalah apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Itu akibat kalau kita mau dibawa Tuhan dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Dan akibatnya ini hal-hal yang rohani. Sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Itu harus terus kita kejar. Kekudusan itu kita kejar. Kasih itu kita kejar. Kejarlah kasih, kejarlah kekudusan. Nah itu berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak seperti perjanjian lama lagi. Puncak dari pembebasan Tuhan kepada umat Israel dari jajahan Mesir adalah tanah Kanaan, di mana emas, perak, anggur, susu, madu itu puncak. Puncaknya jasmani karena perjanjian lama. Nah sekarang puncak kita dari hamba dosa ditebus, Yesus mati dan bangkit menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu Yesus, kebenaran itu firman Tuhan. Nah sekarang kita mau jadi hambanya firman Tuhan, nuruti firman Tuhan. Maka puncaknya dibawa apa? Kekudusan. Puncaknya dibawa ke kasih. Puncaknya dibawa ke penguasaan diri, kerendahan hati, sabar, tekun. Itu puncaknya yang membuat kita penuh damai sejahtera, sukacita, tidak jatuh kepada kesombongan. Sebabnya mari saudaraku kita kejar
hal-hal yang rohani. Nah, jasmani gimana Tuhan? Aku juga perlu jasmani. Makanya Matius 6:33, carilah lebih dahulu kerajaan Tuhan. Apa kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan bukan soal makan minum Roma 14, tetapi soal kebenaran. Carilah kerajaan Tuhan itu kebenarannya, firman-Nya. Yesus, carilah Yesus. Yesus pribadi kebenaran itu. Lebih mengenal Yesus, lebih mendengar suara Yesus. Maka semuanya akan ditambahkan. Termasuk yang jasmani. Jadi kalau perjanjian lama hal-hal jasmani itu merupakan goal, di perjanjian baru tidak lagi goalnya jasmani. Cuma ditambahkan goalnya itu kebenaran. Dan di dalam kebenaran ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam kebenaran ada kemerdekaan. Itu goalnya. Puji nama Tuhan, kiranya jemaat AGCC dan para pemirsa live streaming di channel ini benar-benar fokusnya tidak lagi goal tujuannya berkat jasmani, tetapi goalnya adalah kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan hidup kita dari semua ikatan-ikatan, perbudakan, bahkan mendatangkan damai. Tetapi ingat, yang lain-lain ditambahkan. Berkat jasmani merupakan sekunder, tambahan. Beda dengan perjanjian lama. Susu, madu, emas, perak itu tujuan akhir. Nah, itu sebabnya Tuhan hebat. Tuhan mengajarkan yang jasmani dulu. Baru setelah itu yang rohani. Sebab kalau langsung kepada yang rohani terlalu berat. Ibarat anak sekolah belum SD, SMP langsung kuliah terlalu berat. Makanya yang jasmani dulu, yang ringan dulu. Sekarang yang berat, rohani. Yang ringan dulu kerja dengan sungguh-sungguh, ya kan? Saudaraku, enggak boleh males, harus rajin. Nah, yang rohani juga sungguh-sungguh, enggak boleh males. Ya, rohani juga sungguh-sungguh. Jadi dari yang jasmani pindah ke rohani. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku jemaat AGCC maupun para pemirsa, engkau diberkati Tuhan. Engkau dibawa Tuhan ke hal-hal yang rohani. Tetapi Tuhan tidak melupakan hal yang jasmani. Tuhan akan menambahkan yang lain-lainnya. Engkau akan dibawa terus naik. Tidak seperti perjanjian lama. Tetapi dibawa kepada kebenaran, dimerdekakan, ada kekudusan, ada damai sejahtera, ada kasih yang melimpah. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, limpah dalam hidup kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.